macam. Saya suruh beli makan, saya suruh beli bersihin rumah aja, saya dianggap jadi staf di unit tersebut, ya kan, di unit tersebut. Nah, ada pengganti saya yang baru juga, nanti pengganti saya yang baru seorang office boy. Nah, tulisan ini saya sebut nama aja, namanya Dirianto, yang kebetulan anak tersebut sekarang udah almarhum ya. Nah, percaya di atasan melihatnya kok jadi rapi, jadi senang. Nah, 1 tahun saya bekerja di situ, saya menjadi karyawan tetap, Pak. Alhamdulillah menjadi karyawan tetap. Nah, saya menjadi karyawan tetap dan saya dianggap menjadi staf di unit tersebut, ya kan, di unit tersebut. Nah, ada pengganti saya yang baru juga, nanti pengganti saya yang baru seorang office boy. Nah, tulisan ini saya sebut nama aja, namanya Dirianto, yang kebetulan anak tersebut sekarang udah almarhum ya. Nah, dalam saya sebagai staf umum ya, saya juga belajar. Nah, waktu kerja di situ dari staf umum sebenarnya saya komputer aja nggak bisa, karena di situ banyak komputer yang bekas yang bisa buat itu. Saya belajar, Pak. Saya Excel nggak bisa, Word nggak bisa, saya nyalain komputer saat itu nggak bisa. Jadi saat itu saya belajar di situ. Waktu senggang selain merapikan tempat persediaan stok barang di situ, saya belajar komputer. Nah, karena saya ketertarikan, semangat saya untuk menjadi pengen tahu, saya kursus komputer. Nah, setelah kursus nggak sampai selesai itu, karena saya udah mengalami basic, sudah mendalami, udah menguasai basicnya. Ijazah pun nggak tak ambil, saya nggak sampai selesai, yang penting saya udah dapat basicnya. Ya, itu dari itu pun saya juga belajar dari segi jaringan. Nah, di situ pun juga saya belajar di unit-unit lain sampai sekarang. Nah, sekarang Pak Imam posisi apa sih? Nah, saat ini saya posisi di seorang marketing. Seorang marketing juga perjalanannya saya baru marketing pun di 3 tahun yang lalu ya, karena sebelumnya saya dari staf saya diangkat menjadi HRD juga, Pak. Dari HRD, dalam perjalanan HRD pun saya banyak belajar di situ, karena di HRD saya butuh kemampuan yang lebih. Jadi perjalanan di HRD saya, sebelum dalam perjalanannya saya ambil kuliah malam, dan saat itu sangat berat seperti saya jalani, karena saya harus bekerja, saya punya keluarga, saya punya anak, mau nggak mau, karena saya tekad, saya pengen mencapai sesuatu itu. Saya kuliah selepas kerja malam, saya kuliah sampai jam 10 baru pulang ketemu ya. Nah, itu pun kalau anak masih bangun, kalau tidur ya baru besok paginya saya bisa ketemu. Nah, di situ karena saya banyak belajar, banyak tahu pekerjaan yang harus kita lakukan, banyak bisa memaintain karyawan lah, seperti itulah ya, walaupun dalam skup kecil lah, karyawan atau juga itu saya jadi sedikit belajar apa ya, membaca karakter dari seseorang. Ada di HRD ya? Iya. Itu Pak. Ya memang mungkin ya perjalanan karier Pak Imam dengan posisi saat ini. Saat itu kembali lagi saya akan flashback ke Pak Imam dari office boy ya. Iya. Office boy. Dengan sampai saat ini sudah menjadi marketing, sudah officer ya, Mas Imam ya. Alhamdulillah, Pak. Sumpah Pemuda kemarin saya jadi officer, Pak. Alhamdulillah, selamat. Itulah, itu titik balik dari sebuah perjuangan, sebuah tekad yang terkadang orang tidak bisa mewujudkan sekeras apapun ya. Kalau saya kembali lagi tanyakan Mas Imam ya, sekeras apapun dorongan orang lain, sebanter apapun pimpinan menyampaikan, tetapi kalau tidak ada keinginan yang kuat dari dalam diri sendiri, didorong dengan semangat, mustahil. Di sini kita bisa melihat bahwa seorang Imam Mustahil yang awalnya berada di pabrik, menjaga wartel, kemudian office boy, saat ini sudah menjadi officer di salah satu bank swasta di Surabaya, Sidoarjo. Dan tentunya kita harus mempunyai kekuatan yang sama. Itulah tekad, itulah semangat yang harus kita keluarkan, kita miliki manakala kita ingin mencapai sesuatu. Sekarang
Saya akan tanya Mas Imam. Definisi sukses menurut Mas Manto? Apa ya? Ya orang beda-beda. Iya. Tapi bagi Mas Imam sendiri, Kalau saya definisi sendiri. sukses apa? Nah, gini. Kebetulan kan saat ini saya bekerja di perusahaan ini banyak berkecimpung di organisasinya ya. Berkecimpung di organisasi apapun atau mungkin bentuk jobdesk pekerjaan yang membutuhkan kelompok itu bekerja penuh. Ya. Itu salah satu. Atau nah, saya juga jadi pengurus di kampung, di rumah, pengurus RT segala macam. Menurut saya definisi saya sukses itu orang-orang di sekitar saya itu bahagia. Orang-orang di sekitar saya bahagia, termasuk keluarga saya bahagia, atau orang-orang yang dalam kelompok atau yang memberi semangat atau mungkin di lingkungan satu tempat itu atau lingkungan itu dia bahagia. Menurut saya itu sukses buat diri saya. Jadi intinya kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang sukses apabila kita tidak bisa membahagiakan orang sekitar. Benar. Ya itu ya begini. Sangat excellent ya yang apa yang disampaikan Mas Imam. Saya tertarik sekali apa yang menjadi tekad dan semangat dari Pak Imam sendiri, karena sukses masing-masing orang tingkatannya berbeda-beda. Nah, Mas Imam tadi menyampaikan bahwa dia menyampaikan bisa sukses dikatakan sukses manakala sudah bisa membahagiakan ruang lingkup sekitar, baik itu keluarga, orang tua, atau orang-orang yang berada di sekitar Pak Imam yang selama ini memberikan semangat. Luar biasa. Bagi saya luar biasa. Jadi kita harus bisa memetik kesimpulan dari pembicaraan saya dengan Pak Imam tadi, mulai dari awal sampai akhir, bahwa kunci kesuksesan adalah kita bisa membahagiakan orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Tetapi itu semua bisa terwujud manakala kita mempunyai tekad dan semangat dari diri dalam kita sendiri. Tanpa adanya semangat dan kemauan dan dari diri dalam kita sendiri, kita tidak akan bisa mencapai. Saat ini Mas Imam putranya berapa? Saya dua. Dua ya? Yang paling besar? Paling besar, alhamdulillah sekarang udah SLTA ya. Salah satu sekolah di Sidoarjo. Ya. Yang saya juga yang kecil masih di MI atau kelas SD lah, di kelas 4 di madrasah. Saya selalu ingin mengajarkan pada anak-anak saya bahwa bahwa dia harus bisa bersosialisasi sama orang lain, karena itu penting untuk menempa kehidupan kita di kedepannya gitu. Walaupun kesibukan sehari-hari dia main game segala macam, tapi tetap dia harus bisa bersosialisasi, karena bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan orang-orang sekitar bisa mengetuk hatinya, bisa merasakan bahwa ini ini perlu baik kita lakukan, apa ini kita buruk ya, atau ini nggak kurang baik apa yang dilakukan sih kayak gitu. Ini yang terakhir Pak Imam, orang itu kan selalu punya mimpi. Punya mimpi, karena mimpi itu adalah bisa membuat kita menjadi semangat. Dari perjalanan Pak Imam dari awal untuk berkarir sampai posisi saat ini sudah menjadi officer di salah satu bank swasta di Sidoarjo, harapan apa yang sampai saat ini belum bisa terpenuhi, dan kira-kira mempunyai target seperti apa dalam rencana kehidupan, baik itu untuk keluarga, untuk diri masing-masing sendiri ya, pertama diri masing-masing sendiri, keluarga, atau mungkin orang tua yang belum tercapai dan ingin dicapai. Yang belum tercapai sebenarnya penting banget buat orang tua saya. Oke. Orang tua saya ingin membahagiakan lah. Yang ingin membahagiakan dari ibu saya itu. Ya. Itu penting. Ibu saya selalu mendukung bahwa saya bisa mencapai apa yang
mencapai menjadi tujuan saya menjadi saya pengen mencapai posisi yang baik, walaupun dari diri saya sebenarnya saya itu menerima, artinya saya nggak mulu-mulu Pak, saya sudah menikmati pekerjaan, saya bisa menghidupi keluarga saya pun juga merasa, walaupun penghasilan saya pas-pasan, saya merasa dia sudah cukup, nggak usah itu, yang penting kita bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, walaupun dalam sisi keseharian sebagai seorang karyawan saya untuk mencapai posisi yang dari top manajemen lah, seperti itu ya. Walaupun nanti saya bilang kayak gini, nanti dibilang saya mulu-mulu gitu loh, tapi itu saya harus lakukan. Saya nggak pengen asal orang satu posisi itu saya terima dengan apa adanya, enggak. Saya pengen itu proses itu harus saya lakukan, harus saya mencapai sesuatu yang tinggi pun harus saya lakukan dengan proses. Ya, intinya prosesnya dengan usaha, harus bekerja keras, bekerja dengan sebaik mungkin, bekerja dengan jujur, dengan ikhlas, seperti itu sih. Nah, salah satunya juga sebenarnya ada yang ketinggal juga semasa kuliah saya, bukan kuliah, maaf, sekolah saya waktu sebelum saya masuk di Surabaya, saya pernah dari kelas 2 STM, saya kebetulan lulusan STM. Kelas 2 STM itu saya jual asongan. Jual asongan di bus. Saya itu untuk apa? Untuk asongan saat itu untuk apa? Untuk membiayai sekolah? Ya. Atau apa tuh Pak? Kebetulan gini, orang tua nenek itu sebenarnya sawah itu banyak ya. Cuma kalau sawah itu saya hanya sewaktu-waktu aja, karena udah dikerjakan sama orang-orang yang buruh lah seperti itu. Saya banyak waktu kuliah, sekolah saya kan siang hari jam 1 masuk, ya pulang jam 5 masuk langsung. Pagi saya waktu sangat longgar, mau ngapain gitu, Nah tiba-tiba ada teman itu, ada yang jual asongan di situ. Saya berminat, saya bisa nggak saya ikut di situ. Ya saya diajari, saya masuk di situ, saya berangkat setelah sholat subuh pada masih gelap lah. Mana itu? Saat itu jual asongan di mana? Di Kota Kertosono, di terminal Kertosono. Iya. Oh, terminal Kertosono ya? Iya, terminal Kertosono, berangkat subuh, naik dari dengan sepeda ke sana, terus pulang nanti jam 11 sampai rumah jam 12, berangkat mandi, makan, setelah itu berangkat sekolah. Setiap hari, dan uang itu sebenarnya nggak banyak. Saya dapat waktu itu dapat 2.500 atau 5.000, sangat banyak menurut saya. Karena apa? Saya bisa uangnya ya, bukan uangnya, tapi saya dengan uang itu alhamdulillah, karena saya bisa menraktir teman-teman. Kebetulan ya saya bilang itu, kalau menurut saya sendiri, mungkin bukan saya sombong atau segala macam, saya kayak emangan Mas. Saya itu sering mentraktir teman-teman segala macam. Walaupun besok udah habis, saya bisa cari lagi karena saya bisa jual asongan. Bisa dapat hasilnya dengan itu. Itu untung 5.000 atau 2,5 sampai 5.000 itu udah besar banget loh saat dulu. Tahun berapa itu? Kira-kira tahun berapa? Di tahun 95. Oh 95 ya? Iya. 95 sampai 97. 3 tahun berarti ya? 2 tahun. Kalau kan kelas 2 STM. Padahal kan kehidupan di jalanan itu kan keras banget ya. Keras ya. Justru kan banyak pelajaran yang saya petik di situ. Justru yang dari sebelumnya saya pemalu, walaupun saya pemalu juga, tapi saya itu saya bisa tertempa di situ, di jalanan saya ketemu, bisa bergaul dengan anak-anak pengamen, bisa bergaul dengan orang-orang jalanan lah di situ. Ya. Mental saya jadi sedikit terbangun di situ, terbangun di sana. Iya. Luar biasa. Pertemuan yang sangat menyenangkan buat saya kali ini, karena saya bertemu dengan seseorang, Pak Imam Musta'in, yang mempunyai kisah hidup perjalanan yang sangat mengasihkan untuk dimulik. Kenapa dimulik? Karena kesuksesan itu tidak hanya sekedar membalikan sebelah kanan. Itu perlu perjuangan, perlu tekad, dan jangan lupa selalu berdoa. Saya pikir itu, kalau kita hanya pengen sukses tapi kita tidak mempunyai usaha, kita tidak mempunyai tekad yang kuat untuk mencapai apa yang kita impikan, ya sampai kapanpun tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan.
sekarang Mas Imam sudah mencapai vision, apa yang bisa Mas Imam sampaikan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin mempunyai perjalanan hidup seperti Mas Imam, supaya mereka itu tahu dan sadar dan jangan mempunyai apa ya, sifat yang patah semangat kepala. Apa yang Mas Imam akan sampaikan pada mereka-mereka yang mempunyai perjalanan hidup yang sama dengan Mas Imam? Yang satu sebenarnya gini, kalau saya katakan agak susah ya, saya mencapai, saya memberi petuah itu agak susah. Cuma sebenarnya intinya jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa, harus selalu bergerak. Dalam artian bergerak harus punya obsesi yang lebih tinggi lah. Harus punya obsesi bahwa kita itu sebenarnya bisa loh mencapai sesuatu. Kita bisa, walaupun kita dari banyak contoh orang-orang sukses itu dari bawah banyak banget ya. Saya pikir walaupun saya dari versi keluarga saya cukup orang yang sukses, walaupun dalam artian sukses yang bukan spektakuler enggak ya. Saya bisa loh, walaupun saya dari orang yang paling bawah. Jadi teman-teman atau yang di luar sana yang banyak mungkin yang di sepantaran atau mungkin apa ya, senasib dengan saya atau mungkin di bawah saya yakin teman-teman bisa sukses mencapai sesuatu asal tetap selalu berusaha dan berikhtiar. Jangan lupa juga berdoa sama Yang Maha Kuasa. Jadi yang jelas 3 kata yang bisa saya ambil dari statement Mas Imam terakhir adalah kita bisa, harus bisa, Yakin pasti bisa. Ya, kita bisa, ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, ya kalau kita sendiri tidak yakin gimana kita? Ya, kita bisa, yakin bisa, pasti bisa. Itu adalah jargon yang sudah harus kita ada di dalam mindset pola pikir kita. Termasuk sebenarnya jargon ini juga kemarin ada dilombakan di perusahaan saya kan. Sama suka juga di sini. Luar biasa. Itulah semangat, tetap semangat Pak Imam. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Pak Imam secara pribadi, secara untuk keluarga dan institusi tentunya akan segera terwujud. Kita akan selalu mencoba mengiringi perjalanan Pak Imam untuk berikutnya. Saya akan coba ngulik lagi apa yang menjadi hal yang terbaik dari kehidupan sisi dari Pak Imam Muftain yang nantinya bisa memberikan semangat kepada orang-orang di luar sana yang mempunyai apa ya, proses kehidupan seperti Pak. Oke teman-teman, jadi pembicaraan kali ini cukup menarik. Apa yang disampaikan Pak Imam itu cukup menggugah diri pribadi saya. Kenapa? Karena kembali lagi, kesuksesan itu tidak akan kita capai tanpa adanya tekad yang kuat dari diri sendiri kita. Jadi apa yang disampaikan Pak Imam cukup membekas di hati saya. Yang perlu saya sampaikan bahwa kita bisa, harus bisa, pasti bisa, dan itu harus kita bisa laksanakan. Tetap bersama dengan Cairbas, ngopi bareng Heru Baskoro. Sampai ketemu lagi.